Mohon Bapak Ibu yang masih menghidupkan video nanti bisa dimatikan agar lebih lancar, karena untuk video ini bisa memakan kuota yang lebih banyak, dan jika sinyal kita kecil nanti penangkapannya akan sedikit terputus-putus, jadi akan tidak penuh begitu. Selama materi dimohon mematikan video dan mematikan mikrofon. Nanti teman-teman bisa menghidupkan video saat bertanya. Bisa menghidupkan video dan mikrofon. Sudah ada 33 peserta yang hadir. Baik teman-teman, kita mulai nggih. Walaupun baru 34 peserta yang hadir. Mohon maaf untuk video saya matikan agar yang bersinyal lemah bisa menangkap materi kali ini. Oke, materi kita hari ini ada beberapa. Ada yang masih belum dengar. Suara saya bisa terdengar ya? Baik, apakah share screen saya sudah terlihat? Terlihat nih teman-teman? Nanti untuk pertanyaannya nanti di akhir ya. Boleh juga diketikkan dulu di chat jika takut lupa.
Baik, materi pertama kita adalah Microsoft, seperti yang kemarin saya share, Microsoft Educator Community. Microsoft Educator Community ini adalah halamannya kita, di mana portofolio kita ada di dalamnya. Maaf untuk kemarin saya share-nya Microsoft Educator Center ya. Ini adalah Microsoft Educator Community, halamannya seperti ini. Ini adalah halaman muka. Kemudian jika teman-teman belum login, maka di sini ada kanan atas ada tulisan sign in. Saya menghilang. Saya masih orang baru. Baik, sudah kondusif lagi. Saya share screen lagi. Alamatnya adalah yang perlu Bapak Ibu masuk adalah education.microsoft.com. Saya share di grup WhatsApp saja. Baik, link sudah ada di WhatsApp. Teman-teman bisa mengklik dan masuk. Di kanan atas ada sign in. Silahkan masuk menggunakan akun dari Sinau Magelang. Yang sudah join atau sudah sign in di Microsoft Education Community-nya, sudah masuk presentasinya. Oh, ada lagi.
repotnya kalau ada yang dari luar komunitas. Baik, kemudian apa yang harus kita lakukan di sini? Apa itu educator community? Di sini isinya banyak sekali course atau pelatihan-pelatihan resmi dari Microsoft Internasional. Karena dari Microsoft Internasional tentu saja bahasanya dalam bahasa Inggris. Tetapi jangan khawatir jika teman-teman ingin menggunakan bahasa Indonesia. Kita klik kanan. Kita klik kanan. Kemudian ada translate to Indonesia di sini atau mungkin translate to English. Kita klik. Nah, di sini bisa diganti bahasanya kalau masih English to English. Jadi bahasanya choose another language, bisa di choose Indonesia ketika. Ya. Nah, kalau sudah, maka biasanya akan langsung tertranslate. Ini bad network karena networknya buruk. Nah, sudah di translate. Mulailah dengan pembelajaran jarak jauh. Ini sudah dalam bahasa Inggris. Namun, perlu teman-teman ingat jika di dalam pelatihan tersebut ada video, mohon maaf, di dalam video tidak bisa ditranslate karena video aslinya dalam bahasa ini. Nah, ngapain kok kita masuk di sini? Ini di lingkaran atas ini bisa kita klik. Kemudian di sini ada profil saya, tebus kode prestasi atau keluar, karena kita akan tebus kode prestasi atau kita akan redeem code. Code-nya dari mana? Code-nya akan saya share di grup WhatsApp agar nanti teman-teman semuanya bisa redeem code. Redeem code ini juga salah satu tracking kami dari Microsoft untuk mengetahui bahwa teman-teman semua hadir. Bahwa teman-teman mengikuti video conference. Seharusnya redeem code ini tidak bisa di-share di luar dari video conference, karena ini sebenarnya adalah penghargaan bagi teman-teman yang hadir. Tapi kita baik hati, akan kita bagi juga di grup saja biar semuanya nanti bisa meredeem atau menukarkan kodenya sehingga bisa terhitung masuk. Nah, redeem code-nya sudah ada Bapak Ibu. Saya share juga di tim, di chat akan saya share. Baik, sudah ada di chat. Mari kita lihat redeem code-nya adalah depannya hurufnya T.
Mohon maaf, sinyal di tempat saya agak buruk sepertinya. Ini adalah rhythm code-nya. Kayak gini ya, belakangnya 20. Ini akan kita rhythm. Di sini kita paste dan kita klik menebus atau rhythm code. Dan perlu teman-teman ketahui, redeem code ini hanya berlaku 24 jam. Jadi sesegera mungkin redeem, saya akan berikan waktu 5 atau 10 menit untuk teman-teman bisa melakukan redeem code. Ini sinyalnya terbagi gitu, agak Untuk merubah bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita klik kanan. Lalu kita pilih translate. Buruk itu kah sinyal saya? Bentar, coba saya ganti sinyal dulu. Notifikasinya sinyalnya jelek. Padahal di sini sinyalnya full. Udah mulai. Bapak Ibu boleh sambil makan ya, tapi mikrofonnya jangan hidup. Nah, ini Microsoft Educator community-nya. Tadi kita redeem code, kita masukkan kodenya. Tinggal saya ulangi lagi. Oh, ternyata saya sudah redeem, jadi hanya bisa dilakukan sekali dan hanya 24 jam ya. Kemudian bagaimana cara ngeceknya? Redeem code saya sudah masuk atau belum? Kita klik lagi, kemudian kita klik my profile, kita klik my profile. Nah, di sini ada redeem code dan teman-teman sudah mendapatkan 1 badge dan 1 sertifikat dari Microsoft Innovative Educator. Sertifikatnya bisa di print seperti ini, sertifikatnya view certificate.
Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa minum tiap jam ya, 1 jam sekali harus minum, jangan tunggu sampai haus, karena kalau sampai haus itu tandanya teman-teman sudah dehidrasi, sehingga otak kita mungkin kinerjanya akan berkurang. Nah, ini adalah sertifikat pertama saya teman-teman di Microsoft Educator Community atau Microsoft Educator Center. Ini adalah sertifikat Microsoft Innovative Educator. Bisa dicetak, di-download dulu, boleh di-download lalu dicetak. Kemudian di sini ada redeem code dan view transcript. Kita akan lihat transkripnya atau nilainya kita ada berapa. Ini Bapak Ibu. Nah, kita sudah redeem. Durasinya 3 jam. Ya, biasanya durasi 3 jam ini poinnya 1.500 kalau ada poin. Nah, ini nanti kita akan dapat banyak transkripnya. Transkrip ini nanti akan menaikkan nilai jual kita di mata orang, terutama di mata Microsoft tim dari Microsoft begitu. Jadi untuk lihat transkripnya kita masuk ke profil, kemudian my profile. Nah, di sini ada view transcript. Begitu. Saya akan perlihatkan akun yang satunya yang sudah banyak saya kerjakan kursnya. Saya akan masuk ke akun ini. Saya masukkan dulu, ada yang mau jadi lagi ya. Ini adalah akun saya saya sendiri kemarin itu ketahuan kalau paling murid itu mau ke aslinya pada kali jadinya terus dia ada satu posisinya bilang jangan kamu kan karena di TK di tempatnya yang tidak harus TK saja. Maaf guys, saya matikan untuk mikrofonnya agar tidak mengganggu teman yang lainnya. Saya kembali lagi, saya ingin memperlihatkan batch atau lencana yang sudah saya dapatkan di akun yang lainnya. Ini adalah lencana saya.
ada 30, baru 35. Teman-teman bisa mendapatkannya nanti lebih dari ini. Kemudian kita lihat transkripnya. Transkripnya seperti ini. Ini transkripnya. Untuk transkrip sekarang tidak ada poinnya, tadinya ada poinnya. Tapi biasanya kalau ada poinnya di duration ini itu 1 jam itu setara dengan 500 poin kalau ada poinnya. Ini rencana saya. Jadi dan sesuai dengan rencananya juga atau batch-nya, saya juga bisa print semua sertifikat sejumlah rencana saya. Jadi kalau teman-teman ingin dapat banyak sertifikat, nanti silakan mengerjakan kursusnya. Apakah sudah redeem semua ya? Coba saya cek, boleh jawab di sini atau boleh jawab di grup. Kalau sudah redeem semua, kita akan mulai masuk ke Microsoft Teams. Bahwa nanti teman-teman akan belajar Microsoft Teams di sini. Nggak perlu buru-buru, tapi ya harus, karena di Microsoft Teams ini kita akan membuat kelas yang nantinya teman-teman benar-benar membuat kelas yang akan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk saat ini ketika teman-teman membuat kelas, silahkan membuat kelas dengan anggota temannya saja. Anggotanya minimal 3, kemudian silahkan tambahkan saya sebagai guru atau owner di kelas itu juga. Jadi nanti di kelas itu ada 2 owner, sang pembuat kelasnya dan saya. Silakan masukkan teman-temannya. Tapi untuk memasukkan teman-teman, izin dulu nggih. Nanti siapa tahu ada yang tidak ingin dimasukkan, terus dimasukkan, kan jadinya ribet ya, nanti malah jadi ribut. Nah, jadi kalau mau memasukkan silahkan izin terlebih dahulu. Oke, kita mulai dengan Microsoft Teams-nya. Kita masuk, kemudian kita di sebelah kiri ini ada beberapa menu. Ada activity, ada chat, ada Teams, ada assignment, ada calendar, ada calls, ada file. Ini masih ada tambahan lagi jika ingin menambahkan aplikasi yang lainnya. Di sini ada apps, kemudian ada help. Nah, kita mulai dari activity dulu. Activity di sini adalah semua hal atau semua aktivitas yang ada di Teams kita. Jadi mau berupa chat, istilahnya dia notifikasi ya. Ini adalah activity. Kemudian chat ini jika kita memiliki chat atau pesan, atau jika kita mau mengirim pesan, itu juga bisa di sini. Di sini ada 3 obrolan punya saya. Kemudian yang ketiga adalah Teams. Ini adalah dimana kita membuat Teams baik dalam bentuk kelas ataupun yang lainnya. Kemudian ada assignment. Assignment di sini adalah penugasan. Penugasan di sini digunakan untuk saya memberikan penugasan kepada teman-teman peserta
atau juga misalnya di kelas teman-teman itu teman-teman menggunakan untuk teman-teman peserta di kelas teman-teman sendiri. Di sini ada kelas, saya kok ada kelas 3 ya, kayaknya saya enggak bikin. Ada ini, kita pilih kelasnya, kemudian next. Nah, karena belum ada tagihan penugasan di sini, jadi masih kosong. Kemudian kalender di sini digunakan untuk membuat meeting di kelasnya teman-teman. Nah, ini adalah jadwal meeting kita hari ini, saat ini. Nah, ini ternyata ada meeting lagi, ibadah 7A. Karena ini adalah meeting dari satu organisasi. Begitu ya. Bentar. Kemudian ada calls dan files. Ini untuk kita melihat files. Ini kalau kita ingin menelpon saja. Baik, saya share screen ulang. Nanti coba aja biar bisa mereka suruh buka kembali lagi. Yang pertama kali akan kita buat adalah Teams. Jadi nanti tagihan pertama penugasan teman-teman adalah Teams. Kita klik di kanan atas, join or creating. Kemudian karena kita akan membuat, jadi kita creating. Di sini untuk tim ada 4 jenis tim teman-teman. Yang pertama kali adalah kelas, yang kedua adalah Professional Learning Community. Ini biasanya digunakan untuk KKG atau mungkin MGMP. Kemudian ada staff. Kemudian ada yang lainnya. Yang lainnya ini biasanya digunakan untuk komunitas-komunitas atau ekskul. Ya, saya klik kelas. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman membuatnya kelas. Ya. Kelas, sekali lagi kelas. Nah, silakan berikan nama di kelasnya. Misalnya kelasnya adalah kelas Sinau TK 1, karena kita ada di kelas TK 1. Strip, kemudian nama dari teman-teman, misalnya namanya ya. Dan di sini boleh di description-nya yang sama, mau diisi juga boleh, mau enggak gitu. Kemudian kita klik next.
Setelah itu kita masukkan master trainer atau pendampingnya di teacher ini. Kita cari. Saya akan masukkan ini, kemudian studentnya. Teman-teman sudah masuk ke dalam kelas menggunakan kode ya. Sekarang kita akan mengundang. Pastikan teman-teman yang kita undang itu bersedia untuk kita undang dan memberikan akunnya. Akunnya harus satu organisasi atau @sinau.magelangcup.id. Akan saya masukkan. Satu, ada 3 ya. Kita lagi ya yang sudah masuk. 2, satu lagi siapa ya? Nanti akan saya hapus klip yang ini karena ini hanya untuk dicoba dan penjelasan saja. Saya sudah memasukkan 3 teman, kemudian saya sudah menambahkan 1 guru, yaitu gurunya adalah master trainer saya. Kalau teman-teman silahkan masukkan saya, nanti akan saya masukkan share akun saya di grup, kemudian saya klik add. Untuk studentnya juga di add. Fiturnya udah masuk. Nah, ya, terima kasih. Kita close. Nah, di sini sudah ada akunnya atau Teams-nya. Nah, yang butuh adalah screenshot depan ini. Ini kita screenshot. Silahkan print screen, kemudian masukkan ke Words. Silahkan masukkan ke Words. Kita saya akan pakai smoothing tool. Sudah kita paste di sini. Ini adalah kelasnya, dashboard kelas, kemudian klik titik 3 di sini, kemudian klik manage team, nah ini tolong diperlihatkan membernya. Sudah ada 2 guru, kemudian sudah ada 3 member, guest atau student. Kita screenshot lagi atau print screen lagi, kemudian kita masukkan lagi di sini. Nah, sudah. Ketika sudah, ini di atasnya mau dikasih judul juga boleh, nanti penugasannya sesuai apa dikasih nama, disimpan, nanti dimasukkan di penugasan. Ini ya. Yang sudah ada pertanyaan bisa diketik nanti, tapi saya jawabnya.
Kemudian yang berikutnya adalah membuat penugasan. Jadi nanti ketika teman-teman itu ada di dalam kelas teman-teman sendiri bisa membuat penugasan untuk anak didik. Kalau kita di TK penugasannya otomatis berbeda dengan yang lainnya. SD, SMP itu berbeda. Karena kita dari TK, maka penugasannya menyesuaikan. Nah, saya akan membuat penugasan nanti untuk bisa dilakukan tugasnya nanti akan dimasukkan di situ. Cara membuat penugasannya seperti ini, create. Di sini ada dua, assignment dan quiz. Kalau quiz ini biasanya digunakan untuk ulangan harian gitu lah, quiz. Kalau assignment ini penugasan yang sifatnya lebih dari kuis gitu. Kalau kuis kan hanya pengukuran kemampuan atau kognitif ya. Dan ini juga untuk kuis ini biasanya kan pilihan ganda dan sebagainya, yang itu biasanya digunakan oleh siswa-siswa di atas tingkatnya kita. Kalau untuk di TK biasanya kuis tidak digunakan. Kita pakai assignment. Penugasannya seperti apa? Untuk penugasan ke anak-anak itu silahkan sesuai dengan teman-teman, kita masukkan interpreternya. Penugasan pertama adalah pembuatan kelas sudah. Kemudian instruksinya adalah silahkan buat kelas film dengan anggota 3 orang. Ini teman saja, teman di dalam satu grup. Dan tambahkan pendamping di dalam kelas sebagai guru atau owner. Kemudian yang
biar satu saja. Silakan masukkan di Microsoft Word. Nah, kemudian assignment-nya all student, kemudian due date-nya. Untuk tugasnya yang ini akan berakhir pada tanggal 2 Juli ya, pada tanggal 2 Juli. Pada tanggal 2 Juli jam 11.59 PM. Oke. Jadi teman-teman bisa secepatnya untuk mengerjakan tugas ini sehingga tidak menumpuk. Sudah? Kalau sudah, saya akan tambahkan rubriknya. Saya akan menggunakan rubrik di sini. Jadi akan secara otomatis nantinya teman-teman, jika teman-teman mengerjakan, teman-teman akan mendapatkan nilai 100. Baik hati kan? Ya. Saya ingin 2 saja. Ini akan ratingnya 100. Kriterianya kita membuat dan sesuai kriteria. Kita tidak membuat tugas. Oke, jadi jika teman-teman membuat tugas dan sesuai kriteria, nilainya 100. Jika tidak, maka nilainya akan 0. Nah, tapi kalau belum sesuai kriteria, nanti mohon maaf kalau saya mengembalikannya dan saya minta untuk diperbaiki ya. Lalu saya klik attach. Oke, sudah. Saya klik assign. Nah, sekarang di assignment kelas Sinau TK1 sudah ada penugasannya. Mohon kejujuran teman-teman, walaupun mengerjakan bersama tidak masalah, tetapi mohon screenshotnya adalah kelas teman-teman sendiri, tidak menggunakan kelas teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman akan bilang, alah Bu Sulis, ini kan 58 orang, kapan ngoreksinya? Mohon maaf Bapak Ibu, kami harus profesional, jadi harus mengoreksi satu persatu tugas teman-teman, apakah screenshotnya sama dengan screenshot orang lain atau tidak, karena sebenarnya namanya kan berbeda ya di setiap kelas teman-teman kan, karena menggunakan nama masing-masing. Jadi Sinau TK1 strip nama, maka seharusnya itu juga berbeda tampilannya, paling tidak tampilan namanya berbeda, begitu ya.
Nah, untuk membuat tugas ini bisa dilakukan oleh teman-teman juga saat teman-teman sudah punya kelas. Begitu. Oke, karena sudah pukul 11.40, untuk pembuatan jadwal dari video conference seperti sekarang ini akan saya tunda saja besok, karena mungkin teman-teman juga harus membuat kelas, membuat penugasan, dan juga melakukan kegiatan yang lain. Saat ini kita akan masuk ke tanya jawab terlebih dahulu. Testingnya sudah saya matikan. Yang ingin bertanya boleh angkat tangan atau menuliskan pertanyaan di chat. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan diskusinya di grup. Ya, begitu. Bertanya, Boleh, silahkan Ibu. itu tadi yang redeem kode, kok terus mati gimana ya? Terus macet, dicoba lagi Bun, dari awal buka lagi education.microsoft.com, kemudian sign in. Ya, kalau belum sign in silakan sign in dulu. Oke. Tapi kodenya tetap sama. Masih sama Bu, kode untuk hari ini itu ya 24 jam, hanya bisa ditukar satu kali saja. Jadi kalau Ibu sudah tadi sudah terhitung menukarkan, sudah tidak bisa nambah lagi, tidak bisa ditukarkan lagi. Nanti kan ada notifikasinya bahwa kode itu sudah ditukarkan. Nah, kalau mau ngecek ke yang tadi itu, ke profil, silahkan dicek apakah Ibu sudah dapat lencana 1 atau belum. Ya. Ya. Makasih. Ya, sama-sama. Jadi besok akan saya tambahkan. Iya, halo, siapa? Halo Bro. Ya, Misal monggo. itu berarti nanti lerindem itu kan berarti sampai nanti jam 00 gitu ya? Berarti Iya. kan nggak harus hari ini, nggak harus sekarang kan? Enggak harus, tapi Terima kasih. kalau lupa gitu kan, sayang kalau nggak pinjem. Berarti kan setengahnya nggak tidak terhitung masuk ya, walaupun di presensi kehadiran saya masuk, tetapi di redeemnya nggak ada. Ya berarti mau tidak mau harus redeem, Ya, kan? redeem ini Terima laporan kasih untuk Bu. internasionalnya. Jadi karena kita masuk di Microsoft Educator Center ini internasional, maka laporan internasionalnya adalah menggunakan Discord. Oke, dah. Dah. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk besok akan saya share lagi, masih berhubungan dengan Microsoft Educator Center atau Microsoft Educator Community. Halo. Ya, halo. Untuk yang merubah yang menjadi bahasa Indonesia itu klik apa ya tadi? Baik, yang merubah jadi bahasa Indonesia. Ya. Bu menggunakan browser browser apa Bu? Google Chrome kan ya? Ya. Oke. Google Chrome. Di mana saja Bu? Diklik kanan Bu. Klik kanan. Ya. Iya. Oh, ada translate to. Oh, translate to English. Oke. Ya. Ya, Terima kasih nah, Bu. Ya. Englishnya diganti Bu nanti. Oh. Kan ini Oh, iya. translate to English. Nanti Englishnya Iya. language-nya diganti ke bahasa Indonesia. Untuk Oke. settingan awal memang translate to English. Ada lagi? Terus masuk forum itu ya? Boleh gawe perkelasnya. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, Kan mungkin orang siswa itu Kalau
Siswanya belum ada. Siswanya kan belum ada. Halo. Iya, halo. Oh, ini tapi kok nggak bisa diklik ya, Bu? Apanya? Ada translate to English gitu, ada, Ya. tapi kok nggak bisa diklik. Oh ya. Itu tulis- Kalau sudah ada nanti di atas ada simbol Google Translate-nya, Bu. Oh, gitu. Ini Ya. Ini simbolnya seperti ini. Saya kira di bawah ini sedikit lama. Lemot. Sudah terlihat belum ya screen saya? Belum. Belum. Oke. Sudah? Ya, ya. Sudah. Nah, di atas ini, Bu, Lihat. itu ada logonya. Ini Oh, ada translate. ya. Nah, kalau udah ada logo ini, Ibu klik. Iya. Nah, ini bisa diganti Indonesia-nya, diganti ketiga choose another language. Ibu ini terjemahannya dalam bahasa Jepang. Nah, ini sudah jadi bahasa Indonesia. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu ketahui bahwa tips itu adalah salah satu fitur dari aplikasi yang bisa kita Ada gunakan lagi yang ditanyakan? membuat kelas online, kemudian melakukan SMS, dan juga kita bisa melakukan buka Sudah. dengan Mas ya, aku sebenarnya sekarang masih lebih nggak pendataan sih. bersama dengan Bapak Ibu harus kemudian kita bisa melakukan yaitu official Aku sekarang belum wis punya ikan. Saya dan Mas Pri. Masakan, ya bisa berjeneralnya masalah ngelek. setelah itu Ada lagi yang ditanyakan? dan Bapak Ibu pilih yang tips. Selanjutnya setelah dipilih maka akan muncul Sudah. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sekian untuk Vikonnya. Nanti teman-teman bisa melanjutkan di WhatsApp untuk konsultasinya. Oke, kita jumpa lagi besok. Nanti akan saya informasikan apa saja yang akan kita pelajari besok dan tugasnya apa saja. Begitu ya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Tetap semangat, jangan lupa untuk dengan teratur minum air putih, jangan sampai dehidrasi, begitu, dan jaga kesehatan teman-teman. Sampai jumpa lagi di Vicon besok dan nanti di grup, bisa di Teams-nya atau bisa juga di WhatsApp, begitu ya. Terima kasih banyak teman-teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Yang penting bisa. Terima kasih, Bunda. Ya, sama-sama.